Wai, Leho, selamat sore semuanya. Hore, Makau sudah dibuka ya, tetapi persyaratannya di sini perlu diperhatikan ya teman-teman. Ya tadi saya baru dapat berita yang kebetulan di-share oleh salah satu teman kita, yaitu Mbak Arina. Ya, beliau mengesernya di grup yang kebetulan saya juga ada di dalamnya. Ya, dan di situ ada juga Mbak Indah Ponco yang dari Makau, yang ada di Makau, ya itu salah satu PMI Makau yang kebetulan kita dalam satu grup untuk diskusi ya. Nah, di sini kemarin kita ada kabar gembira bahwa Makau sudah kembali buka normal untuk para pemegang paspor non-resident, yang artinya tidak lagi diberlakukan karantina ya. Mulai tanggal 23 Desember untuk pendatang dari Hong Kong dan Taiwan tidak perlu lagi melakukan karantina 5 hari di Makau. Cukup menunjukkan vaksin pas virus terbaru. Nah, ini yang saya kurang paham, vaksin pas virus terbaru ini apakah vaksin ketiga atau keempat? Karena tidak dijelaskan ya. Sementara di Hong Kong itu kan vaksinnya ada vaksin ketiga dan vaksin keempat ya kan. Terus menunjukkan tes PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Dan jika teman-teman menginap atau melebihi tidak langsung pulang, maka teman-teman harus mengikuti tes rapid test antigen mandiri 5 hari berturut-turut ya. Yang artinya di sini boleh menginap ke sana ataupun tidak. Jadi boleh langsung pulang juga. Kalau langsung pulang tidak perlu mengikuti rapid test ya. Tapi di sana untuk Amber Code-nya masih menggunakan Amber Code. Jadi belum sepenuhnya normal ya. Jadi masih kayak di Hong Kong kemarin itu loh. Kita hanya ada 7 hari tidak ada karantina ya kan, tetapi kita Amber Code 3 hari tidak boleh kemana-mana. Masih ingat enggak? Nah, masih seperti itu. Jadi peraturannya masih belum loosen all, jadi belum totally normal ya. Jadi belum totally normal, tapi berharap mungkin kedepannya bisa lebih leluasa lagi sehingga memudahkan teman-teman untuk exit. Nah, kalau perkiraan dari pemerintah Hong Kong adalah 1 Mei mungkin ditiadakan extend pengganti Chutking. Semoga saja setelah itu Makau juga kembali normal dan memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk memilih memilih mau ke Makau atau pulang ke Indonesia atau jalan-jalan. Nah, jadi kita tunggu saja press release-nya dari border. Moga-moga ya itu bisa membantu teman-teman yang memang belum pengen cuti dulu ya. Terus selanjutnya adalah di sini apakah tes PCR-nya nanti bayar Mbak Kontring? Nah, ini untuk keperluan travel pastinya berbeda ya. Ya, keperluan travel biasanya kita kan bayar. Kalau untuk compulsory test tidak bayar ya. Nah, terus kalau mulai tanggal 24 juga bus sudah beroperasi 4 kali ya. Terus untuk ferry itu disediakan hari Jumat sama Minggu round trip dari Taipa sama ferry Scapier. Nah, sementara tanggal 30 Desember itu untuk airport. Airport sebenarnya masih sama ya. Saya tidak membahas yang airport karena besar kemungkinan teman-teman kita ini kan yang dibutuhkan bukan mau lewat bandara ya kan, kalau kecuali orang yang memerlukan yang lainnya. Nah, sementara informasi yang saya berikan adalah dikhususkan bagi teman-teman PMI yang kemarin heboh dengan sendirinya, bingung Mbak kudu mulai Indonesia dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengharuskan adanya dibuka ataupun tidak border Makau, kita tetap pulang ke Indonesia ya kan. Nah, jadi tolong mindsetnya dirubah, nggak usah sedih, nggak usah bingung harus pulang ke Indonesia. Yang harus pulang menunggu proses itu jika Anda diterminate atau jika Anda mengundurkan diri dari kontrak kerja Anda, dari pekerjaan Anda. Nah, kecuali Anda terminate kondisi khusus, silahkan menunggu proses di Hong Kong. Bagi yang finish kontrak boleh menunggu visa di Hong Kong. Jadi peraturan itu sebenarnya paten, tidak ada yang berubah. Yang dirubah adalah penyesuaian ya. Jadi sekali lagi peraturan tidak ada yang berubah. Bagi yang terminate atau break kontrak silahkan pulang ke negara asal untuk menunggu proses ya. Kalau untuk yang mau Chutking, kalau Makau sudah buka dengan persyaratan seperti ini, kalau kalian memang mau ke Makau silahkan ya. Intinya tidak ada karantina, siapkan vaksin pas dan juga tes PCR 72 jam sebelum Anda ke sana. Terus kemudian
bagi teman-teman yang mungkin mau pindah majikan, bagaimana Mbak Kontreng? Pindah majikan silakan, tidak ada masalah. Jadi boleh menunggu visa di Hong Kong selagi Anda finish kontrak. Tapi kalau Anda tidak finish kontrak, harus proses kembali dari Indonesia. Terus kalau proses dari Indonesia, kalau kita putus kontrak proses dari Indonesia, itu kita butuh potongan enggak Mbak Kontreng? Itu ditanyakan kembali kepada yang memproses, karena bukan kapasitas saya menjawab. Karena sekali lagi agensi dan PT itu bisnis ya, jadi kalian pinter-pinter aja mencari agen yang memang nggak mencak sekalian gitu aja. Kalau itu saran dari saya, karena antara kita dengan agensi itu berbeda ya. Kalau kita tidak memberikan charge, kalau kita seharusnya sih tidak membayar ya kan, tetapi karena mereka berbisnis ya berbeda lagi. Jadi harap dicari mungkin yang agen yang bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman dan tidak melanggar hak-hak kalian. Di antaranya tidak menahan dokumen kalian, tidak memberikan catatan tambahan atau perjanjian tambahan selain kontrak kerja, dan juga memberitahukan menjadi mediator yang baik bagi kalian dan majikan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya cuma live sebentar karena saya harus siap-siap. Hari ini saya bebas karena boleh keluar. Jadi hari ini saya sama bos disuruh menyelesaikan dulu tugasnya, kemudian silahkan keluar dan tidak pulang sampai tanggal 26. Oke? Bye-bye.